Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu, Bu Ainun. Gimana kabarnya? Sehat kan? Ya, alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk tema hari ini kita masuk ke tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu yang pertama, dengan membaca dan mengamati gambar, siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan penuh kepedulian. Kedua, dengan melakukan wawancara, siswa dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kalian perhatikan dulu gambar yang ada di layar ini. Pertama yaitu ada gambar matahari, gelombang air laut, angin, panas bumi, air, dan bahan biogas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ayo kita membaca terlebih dahulu. Ayo diskusikan bersama kelompokmu teks tadi yang telah kalian baca. Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Sebutkan yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Ini kerjakan di buku tugas ya, nanti dikumpul. Perlu kalian ketahui bahwa manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memerlukan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Sumber energi alternatif pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah sakit, dan hotel-hotel. Yang kedua, sumber energi alternatif yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu, yaitu perahu layar dan kincir angin tradisional.
Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Nah, alternatif energi selanjutnya yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir. Seperti air terjun yang deras, energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Nah, selanjutnya yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau sering disebut juga energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempengan tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Nah, selanjutnya yaitu gelombang air laut. Nah, kalian sudah sering lihat kan gelombang air laut? Nah, gelombang air laut saat memecah di pantai itu menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, dan yang terakhir adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, di lingkungan kita banyak terdapat bahan bakar bio. Apabila kita bisa menggunakannya, bijak menggunakannya, maka akan banyak menghasilkan energi alternatif. Nah, perlu kalian ketahui, bahan bakar bio terbagi menjadi 3. Itu pertama biodiesel, bioetanol, dan biogas. Nah, biodiesel yaitu bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa, sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solar. Yang kedua yaitu bioetanol. Nah, bioetanol ini terbuat dari singkong, ubi, jagung, sagu, dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini dapat menggantikan bensin atau premium. Kemudian yang ketiga adalah biogas. Bahan bakar bio yang dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Nah, penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ayo kita membaca bersama lagi dengan judul kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Silakan dibaca.
Setelah kalian membaca teks tersebut, ayo diskusikan bersama teman-temanmu. Apa yang dimaksud biogas kotoran sapi? Mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Dan lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Kerjakan di buku tugasmu. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Nah, jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Nah, jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Ada dua gambar yang harus kalian amati dan jelaskan. Tugas selanjutnya yaitu kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan di sekitar. Nah, tuliskan ada 4. Kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar kita. Tuliskan di kotak ini, dibuat di buku tugas kalian. Nah, selanjutnya nanti kalian akan membuat hasil wawancara. Nah, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kegiatan tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Nah, buat hasil laporan seperti ini, tuliskan nama lengkapmu. Pertanyaan yang diajukan adalah, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, berikut hasil wawancaranya narasumber. Nomor 1, misalnya orang tuamu. Nomor 2, kakakmu. Nomor 3, ibu gurumu. Nomor 4, kepala desa. Nomor 5, Bu Ustadz. Nah, menurut mereka jawabannya apa? Dituliskan di hasil wawancara. Nah, setelah melakukan wawancara, kalian membuat kesimpulan. Simpulkanlah dari jawaban-jawaban narasumber. Kerjakan di buku tugas kalian. Nah, anak-anak didik ibu, perlu kalian ketahui bahwa menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber energi dapat dilakukan oleh diri kita sendiri dan mengajak orang-orang lain di sekitar kita, terutama keluarga kita, tetangga kita, teman kita. Nah, media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut dapat berupa poster, misalnya kalau kita main Facebook bisa di Facebook, bisa di radio. Nah, amati dan cermatilah poster berikut yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam, yakni air. Poster yang mengajak kita berhemat air sebagai salah satu upaya untuk melestarikan ketersediaan air bersih. Berikut salah satu contoh poster. Perhatikan. Nah, ketika mencuci, pilih baju yang lebih bersih terlebih dahulu agar airnya dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian yang lebih kotor. Nah, salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya, bukan?
Nah, berikut adalah bahan dan prosedur cara membuat poster dari bahan bekas. Nah, nanti kalian kerjakan secara berkelompok, nanti dikumpul atau dikirim melalui grup WA hasil dari poster yang telah kalian buat. Demikian pembelajaran hari ini, diucapkan terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.